Jadi balik Oke. lagi ke, Jadi, ke pertanyaan Mas Najib, balik lagi, tidak ada kalau bangsa warga asing ya yang disuruh hmm, sama karyawan apa perusahaannya pemerintah tidak ada, perwakilan. bahkan pemerintah nggak ada, bahkan warga US pun tidak. Cuman kalau travel warning, iya ada. Kayak belakangan US Embassy itu ngeluarin travel warning, travel alert lah, bukan warning juga, alert, kan ada levelnya ya, alert. Hmm. Bahkan keluar dari Absheron Peninsula pun tidak boleh kalau US Embassy gitu. Gitu. Hmm. Nah sekarang Mas Yoli nih, kayak Mas Yoli itu kan sekarang di Hmm. Indonesia. Di Indonesia. Mas Yoli Sejak sejak barang-barangnya di, adiknya meninggal ya. iya, terus barang-barangnya kan di sini, rumahnya Hmm. masih di sini, sama kantor ditolak, nggak boleh ke sini dulu gitu karena situasi lagi memanas. Jadi itu salah satu contoh, bukan yang incoming ya, yang datang ke sini nggak boleh gitu. Hmm. Tapi kalau Tapi itu ada Pak ini. voluntary Halo. boleh. Ya go ahead, go ahead. Eh, Pak Pak Yoli ya. Pak Yoli kan tadi Bapak cerita Pak Yoli disuruh di Indonesia dulu. Itu Pak Amir bolak-balik Amir. Pak Amir, Pak Amir masih bisa. Pak Amir sebenarnya nggak kesini lagi, terakhir tuh sekali kesini tuh waktu corona, itu pun agak lama ya, Iya. dua Saya sempat bulan kontak-kontakan ya, sama plus beliau. ya plus karantin. Cuman ketika eskalasi ini terjadi, eskalasi militer ini, agresi militer ini terjadi, belum ada warga kita yang datang. Ada deh yang satu, itu pun pada saat itu warga baru datang tanggal 27-nya, pas hari pertama gitu, pas hari pertama agresi. Serangan. Oh. Tapi ada warga kita yang pergi, yang Rizky, Mas Rizky Herlambang. Kang Rizky Herlambang. Ya, Mas Rizky pulang karena dia dapat kerjaan baru di Rusia. Nah itu pulang, jadi voluntary itu boleh. Ya boleh lah, back for good. Tapi dari perusahaan, Terus kalau kayak gitu Pak, dari perusahaan belum ada aksesnya, evakuasi. akses internasional masih bisa, bandara masih aktif. Bandara masih aktif, cuman kayaknya dibatasin cuman warga Azerbaijan yang masuk ya, atau sama yang residen, yang kritikal aja sih, yang ya seleksinya bener-bener yang tourism kayak gitu enggak ada. Enggak. Terus kalau ini Pak, kan di sana wajib jadi, Oke. Di sana kan wajib militer ya, di Azerbaijan ya? Iya. Ada ini nggak kayak, nggak tahu nih, bayangan saya ketika wajib militer, karena saya pernah kontak sama temen di sana bilang bahwa adik saya berangkat gitu. Jadi pikiran saya, beberapa laki-laki yang masih dalam usia itu, mereka langsung berbondong-bondong menuju ke tempat itu gitu. Berarti sepi dong. Iya, jadi benar itu. Enggak sepi, kan banyak laki-laki di sini. Pak Farid kesana kan kalau sepi ya? Aduh, itu benar ya, termasuk dari supir saya juga, Rasim bilang tetangganya dipanggil. Ada dua ya, ada voluntary, ada yang dipanggil. Oh gitu. Ya, yang voluntary itu ya ada sign up gitu, datang, tapi ya balik lagi terserah si pemerintah ya yang mutusin dipanggil atau tidak ya, gitu kan. Tapi yang pasti kayak ya kok, tapi setiap saya lihat antusiasmenya cukup tinggi ya, bahkan orang-orang udah pengen gitu kan. Ada istilah, saya lebih baik, mungkin bukan gimana ya, saya lebih baik meninggal di medan perang lebih terhormat daripada corona gitu bahasanya. Ya kan, karena pride-nya kan, pride untuk keluarga nanti jadi sisa Hitler gitu kan, apa ya gitulah. Apalagi corona sekarang gitu kan. Jadi saya ngelihat ada antusiasme seperti itu. Tapi ada juga kekhawatiran, wajar lah, kayak kalau yang punya anak ya kayak supir saya gitu,
yang bilang saya ya takut. Wah, Bapak siapa sih sekarang itunya? Gitu kan. Kenapa? Oh, masih yang itu, masih yang dulu. Oh, Driver Elman Bapak. enggak, udah ganti Mas Najib. Elman itu yang sepuh ya? Iya, yang sepuh. Oh, Elman itu yang sepuh. Kalau yang Pak Yoli gimana dong sekarang drivernya? Robson masih. Kan Pak Yolinya di Indonesia udah berapa lama? Oh ya, maksudnya sampai Maret itu masih, sekarang udah nggak kerja sih, naksi aja sekarang Robson naksi aja gitu, naksi pribadi. Tapi ya beberapa Pak, ini Pak sih ya, beberapa. Ya. Terus lanjut. Beberapa warga ya yang punya keluarga, yang punya anak, takut lah anaknya. Ya namanya juga itu lebih baik saya yang pergi yang udah tua gitu ya. Tapi baik lagi pertanyaannya, jawabannya ya emang ada wajib militer. Saya pun ngelihat di Starbucks tuh ada satu waiter dipanggil, dia pergi, kita kumpulin uang gitu kan. Terus ada di satu restoran Cina dia dipanggil juga, ya kita kumpulin uang. Jadi ya kita melihat lah gitu, memang yang dipanggilin tuh ada gitu, dan orangnya ya mudah-mudahan mereka sehat ya, alhamdulillah selamat. Amin ya. Itu kerasa banget gak sih kayak nasionalismenya terpanggil gitu Pak, patriotisme dan nasionalismenya? Mas Najib, ini yang pengen saya bahas sebenarnya. Apa? Nanti saya sampaikan ke orang yang kesampaikan ke atasan. Orang-orang atasnya gimana? Saya malu, kagum, dan istilahnya respect lah sama orang sini ya. Memang baru sekarang nih saya lihat seluruh elemen warga itu bersatu, proudnya kerasa gitu ya. Lah Indonesia, aduh mohon maaf ya, ngeliat Indonesia, masih aja ada yang begitu-begitu. Terus saya sedih lah gitu. Saya kalau dulu mungkin mungkin Mas Hasib juga tahu ya, oh dari mana, dari Indonesia. Kalau kan mereka ngeliat, oh hebat, big country gitu kan, saya ada, oh proud gitu kan. Sekarang saya jadi malu ke mereka karena wow, Azerbaijan jauh lebih gimana gitu ya gitulah gitu. Nasionalis gitu. Saya aja dengar cerita itu langsung ini loh Pak Bas. Saya dengar cerita Bapak aja langsung gila ya, berarti kayak nasionalismenya dan patriotismenya terpanggil banget gitu. Merinding Mas Najib. Merinding saya jujur, di mana-mana gitu. Ya, makanya saya ngerasa banget penderitaan mereka gitu ya, yang 30 tahun ya, dan teman saya juga dari sana gitu kan. Makanya aktif, hampir semua teman-teman tuh menginformasikan tentang negaranya gitu. Gini loh faktanya, begini. Dan itu membuat saya, ya semua orang gitu, wow, itu seluruh elemen warga bergerak ke arah yang sama. Bahkan di jalan-jalan Mas Najib ya, anak kecil temennya Akram itu yang 9 itu udah pakai baju militer. Kalau kita zaman dulu kan kita kayak pawe gitu, pakai baju militer, itu kita bangga pakai TNI. Ini sekarang mereka anak-anak kecilnya pakai baju militer gitu. Terus itu saya ngelihat nationalism building is ongoing lah gitu. Terus kalau istilahnya kayak ini, merinding lah. Ya, kendala yang dirasakan langsung oleh teman-teman luar, bukan hanya Indonesia ya. Istilahnya setelah adanya ini apa? Yang paling kerasa banget? Akses internet sekarang harus pakai VPN, Mas Najib, makanya agak susah nih live. Berarti Bapak ya? Bapak pakai VPN? Ya, sebenarnya yang paling susah sih kemana-mana sih Mas Najib. Jadi sekarang ada edaran ke daerah-daerah tertentu nggak boleh. Ya kita mau, ya sebenarnya Azerbaijan banyak yang bisa dieksplor. Ya biasanya kan kalau sekarang lagi autumn, tahu sendiri kan ya, kadang ke gunung asik kita ngelihat bunga ya ngelihat pemandangan lah. Sekarang nggak bisa kemana-mana, itu aja sih yang bikin stres gitu ya. Itu Bapak kemarin sepedaan sampai ke Besar, Pak? Ya, kemarin sepedaan sampai Besar sama orang keren. Nah itu paling yang ditunggu-tunggu sih. IG Live sama orang keren dari Kazakhstan gitu. Nah itu hiburan.
Iya, iya Mas Najib kemarin Oke. kalau ke iya yang ke Base Dharma itu late post Mas Najib itu jauh sebelum Oh, sebelum sekarang. Letpos. Itu udah ketika Oh. kasusnya udah turun, saya bilang yuk kita nyoba pergi keluar bisa dibuka akses. Nah, sekarang mulai ditutup lagi Hmm. lah gitu, dibatasin gitu. Oke. Oke, 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 oke. Jadi Terus ini saya kayak saya Pak nggak Farid, terlalu Pak update Mas Farid nih Najib saya kalau ya go ahead, go ahead. saya info ke Bapak. Ada teman kita WNI yang kerja di galangan kapal. Apa ya? Di Saipem, kapal. Nanti saya japri. Apa? Saipem di Laut Kaspia. Saipem ya, bukan. Saipem ya. Siapa namanya? Ya ada banyak sih ya. Aduh kok jadi lupa saya. Kemarin juga ada yang kontak Mas Yandi, terus yang udah lama tuh siapa kemarin ya? Oh, bukan, Saya bukan, lupa ya. bukan Mas Yandi. Namanya Paan. Iwan. Namanya Iwan. Oh Pak Iwan Nanti dia deh. tahu yang di ya Saipem dia ya. Iwan yang mana? Ya Iwan yang di Baku kan, yang di kapal, yang di Oh, laut iya, lah. iya, iya. Hmm, Iya iya. di laut. Saya, Ya saya udah deh, sempat ntar. kontak, ya kan di kapal. Nanti saya kontak. Ada Mas Ya, Harian. nanti Mas Japri aja Harian nih. Japri. Mas Harian di mana? Mas Harian sekarang? Kang Sarian di Baku Bandung apa di? Oh, di Baku itu berarti senang senang Kang Rian terus rotasi teman-teman gimana dong? Kang Rian. Nah, kalau Kang Rian termasuk yang senang stuck di Baku dia. Itu Kang Weli sama Mas siapa yang besar itu Agus, siapa? ya Arifin. Mas Arifin, Mas Arif ini Mas Baku Arifin. Ah, kalau jadi gini kalau kemarin sebelum corona waktu corona itu yang stuck di sini tuh Kang Weli sama Kang Ari yang dari Jogja, Mursid. Nah, itu stuck di sini 6 bulan sampai Juli ya. Juli apa Agustus gitulah. Sampai Agustus tuh 6 bulan tuh. Stuck. Nah, terus semenjak kasusnya mulai turun gitu kan. Turun terus mulai dibuka penerbangan, mereka pulang. Nah, Kang Riang datang ke sini. Kang Riang datang ke sini, datang konflik. Ya udah stuck gitu. Kang ini Mas Arifin di mana? Di Indo. Mungkin agak kurang baik nih berita yang Kang Arifin waktu corona itu di Indonesia terus ya terkena pengurangan pegawai lah barangkali. Oh, ya. Nah, semoga inilah ada terbaik. Kerja lagi kok. Ada yang baik lebih baik. Kerja lagi kok. Iya. Kerja lagi. Oke. Mahasiswa kita banyak katanya Pak sekarang di Baku. Sangat banyak sekarang. Dari dulu Mas Najib cuma berapa? 3 lah. Yusuf, Restu, sama Dani sekarang udah 10 lebih lah. 12. Mereka scholarship semuanya? Atau? Sebentar, saya cek. Saya quick scanning. Ya, hampir semua scholarship sih. Ya, tapi nggak full ya. Masih juga udah tahu ya. Ya, ada scholarship lah. Bapak tahu bagaimana mereka bisa sampai ke Azerbaijan? Kecuali Mas Alif ya, dan Mas Kifah. Siapa namanya? Mas Kifa kan datang dulu, baru daftar kan, baru memproses administrasinya semuanya. Kalau yang selain itu? Iya, mereka dari Indonesia apply, ya, termasuk yang 2 anak Kifan itu juga. Terus ada sih dulu ada yang datang masuk langsung ke Azerbaijan, akhirnya nggak lolos di Azerbaijan, malah sekarang kuliah di Turki. Jadi yang datang ke sini, apply di sini ada juga. Iya, mereka juga datang ke situ, misalnya visanya apa? Turis. Ih, itu mah, aduh, gambling gitu. Maksudnya, kok berani gitu? Ya, juga kalau ada yang ngejamin ya mungkin
bisa kali ya selama bisa